Selamat malam jemaat sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada hari ini 24 Maret 2021. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada hari ini adalah Ibu Pendeta Septi Marlin Sohoka Apoy. Marilah kita berdiri, menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Yesus, Kau Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sampai dengan sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami memohon penyertaan Tuhan dan biarlah pada ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik. Ibu Pendeta Marlin yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan urapi beliau. Dan kami Tuhan, kiranya melalui Roh Kudus Tuhan dimampukan untuk kami dapat melakukan firman Tuhan. Bapa dalam surga, sertai ibadah kami, lingkupilah dengan kasih penyertaan Tuhan yang senantiasa hadir di dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 119 ayat 169 sampai 176 yang kita baca secara berbalasan. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku. Aku rindu kepada keselamatan daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan dipersembahkan oleh vokal grup Higayon. Mari kita berdoa untuk memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami rindu Bapa di setiap perjumpaan yang terjadi di tengah-tengah persekutuan umat-Mu, untuk Kau menyapa kami dengan kebenaran firman Tuhan, yang pada saat ini hendak kami dengarkan melalui pembacaan Alkitab dan perenungannya.
kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kepada kami pengertian untuk dapat memahami, menghayati, dan terlebih memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Layakkan kami umat-Mu dan juga hamba-Mu yang Kau utus untuk memberitakannya. Dan dalam segala keterbatasan kami, keberdosaan kami ya Tuhan, kami mohon ampunkan kami, kasihani kami Tuhan, agar kami layak mendengarkan firman-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Matius pasal 23 ayat 13 sampai ayat 15. Jika kita sudah menemukannya, mari kita berdiri. Firman Tuhan berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, di era 80-an ada sebuah judul lagu yang sangat terkenal, yakni Panggung Sandiwara. Kira-kira isi dari lagu itu mau menggambarkan bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara. Setiap orang punya peran masing-masing. Ada peran yang wajar, ada juga peran yang berpura-pura. Sehingga ada satu pernyataan dalam lagu itu, mengapa kita bersandiwara? Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata bukan hanya di era 80-an, tetapi dalam perjalanan kehidupan manusia sejak dulu kala, panggung sandiwara itu sudah ada. Orang senang untuk bersandiwara. Atau hal lain yang kita jumpai dalam kehidupan hari-hari. Begitu banyak orang yang sangat mementingkan penampilan. Dari segi apa saja. Mulai dari pakaian. Penampilan dengan pakaian yang bagus, indah, mewah, dengan banyak alasan. Ada yang mengatakan kalau dengan penampilan bagus, kelihatan berwibawa. Tidak salah. Dan memang sangat tidak salah kalau seseorang itu berpenampilan bagus. Tetapi
akan menjadi salah ketika ada motivasi yang keliru. Mengapa dia harus berpenampilan seperti itu? Di dalam pembacaan kita pada saat ini, kita melihat bahwa para ahli Taurat, dalam tanda petik dikatakan mereka adalah orang-orang yang sedang bersandiwara. Para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Orang-orang yang seharusnya hidup sewajarnya sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Kalau kita menyimak bagian bacaan kita maupun sebelumnya, di sana diceritakan bahwa para ahli Taurat dengan pakaian yang mewah, mereka menuntut sebuah penghormatan dari semua orang. Mereka menuntut penghargaan dari setiap orang pada saat mereka ada di depan umum atau di jalan-jalan raya. Apa sandiwara yang mereka lakukan? Mereka nampaknya, kelihatannya sangat rohani. Tetapi di balik itu mereka sangat angkuh. Mereka kelihatannya sangat rohani, padahal mereka adalah orang yang gila hormat. Bahkan kalau boleh dikatakan mereka adalah seperti lintah darat, menghisap darah orang lain. Nampaknya sangat rohani. Tetapi sebenarnya mereka adalah sosok yang menakutkan. Pada bagian pembacaan kita, mulai ayat 13 sampai ayat 15 pada saat ini, kita melihat apa yang Yesus katakan kepada mereka. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik. Ya. Kalau dalam bahasa Alkitab, bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, ya, kamu yang berpura-pura, ya, atau yang bersandiwara. Ya. Kelihatannya saja saleh, tetapi salah. Tuhan Yesus mengingatkan dengan tegas kepada para ahli dan orang-orang Farisi ini. Kamu berpura-pura. Kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Mengunci pintu. Berarti di sini ada sebuah gambaran. Apa yang mau dikatakan di sini? Mengunci pintu berarti sebenarnya semacam ada pintu. Kebenaran firman Tuhan yang harusnya disampaikan. Dan harusnya orang lain mengetahuinya. Tapi justru mereka menghalang-halangi orang lain. Untuk menerima kebenaran itu. Itu di ayat 13. Dan ayat yang ke-14 juga mengatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda. Sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Berpura-pura saleh, berpura-pura rohani, tetapi sikap dan tindakan hidup jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Kamu menelan rumah janda-janda.
mereka merampas para janda, mengambil harta milik apa yang dipunyai oleh para janda itu. Memperlakukan para janda dengan semena-mena. Tetapi di hadapan banyak orang mereka berpura-pura seperti bahwa mereka adalah orang yang paling baik, mereka adalah orang yang paling saleh. Para mereka sudah mencuri, merampas harta orang lain. Yesus katakan, dengan sikap yang demikian, mereka akan menerima hukuman yang lebih berat. Ayat 15, Yesus juga mengecam mereka. Hai kamu, para ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Artinya di sini, mereka mengadakan semacam perjalanan panjang, seolah-olah menjadi seorang misioner yang sungguh-sungguh baik, benar, tetapi justru apa yang dikatakan, mentobatkan satu orang, tapi ketika orang itu menganut agamanya, justru orang tersebut dikatakan di sini menjadi jahat. Lebih jahat daripada sebelumnya. Ada hal yang menarik. Mereka mengelabui orang lain. Artinya mereka menutupi kejahatan mereka, menonjolkan diri di depan banyak orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang, bersandiwara, pura-pura, kelihatan rohani, padahal justru perbuatan dan tindakan mereka tidak sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan, tidak sesuai dengan hukum Tuhan yang mereka beritakan. Karena Tuhan berkatakan di sini, mereka akan mendapatkan hukuman yang berat. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita boleh memahami, merenungkan, bahkan menghayati beberapa hal. Bahwa Tuhan Yesus tidak menghendaki kepura-puraan. Banyak orang bersandiwara. Banyak orang mengambil peran yang seolah-olah mereka adalah orang yang paling hebat, paling baik. Yesus mengecam tindakan seperti ini. Yesus kehendaki agar dalam kehidupan setiap orang, apa yang dikatakan hendaknya juga selaras dengan tindakannya. Dan memang Yesus dengan sangat tegas mengingatkan, kalau di dalam kitab Injil Markus
Yesus dengan sangat tegas memperingatkan setiap orang untuk berhati-hati. Yesus mengingatkan supaya mereka tidak terpengaruh ketika berhadapan dengan para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Karena apa? Setiap perilaku yang buruk itu adalah kekejian bagi Allah. Dan ingat, tidak ada satupun perilaku hidup manusia yang tersembunyi di hadapan Allah. Kepada ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi ini, dikatakan Allah merancangkan hukuman yang amat berat. Nah, saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, yang kedua mau dikatakan kepada kita, jangan terkecoh dengan orang yang senang tampil. Jangan terpengaruh dengan orang yang suka tampil di depan. Kalau sekarang kita beribadah secara luring terbatas, ya. Ada mengikuti dari rumah masing-masing, ya. Tapi biasanya juga, ya, ketika rumah-rumah ibadah itu penuh, ya, ada orang yang senang tampil duduk paling depan. Apa motivasinya? Ada yang berpikir bahwa kalau dia paling depan berarti semua orang akan melihat dia. Semua orang akan melihat siapa dia. Ada juga orang yang senang, ya, kalau datang ke tempat ibadah, kalau bisa sudah mulai sedikit, jadi kalau dia masuk, semua orang bisa melihat. Ya. Dengan penampilannya yang begitu wah. Tuhan tidak senang. Dan itu kekejian bagi Allah, orang yang berpura-pura. Ingat bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saudara-saudara dan saya tidak bisa berpura-pura di hadapan Tuhan. Tidak bisa bermain sandiwara dengan Tuhan. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dengan doa-doa yang mereka sampaikan dilihat oleh orang lain, mereka berpikir bahwa mereka adalah orang yang paling baik, orang yang paling benar. Banyak juga orang-orang Kristen, ya, yang ketika mengucapkan doa, seolah-olah doanya itu menyentuh hati, membuat orang terenyuh. Kata-kata yang sedap didengar. Tetapi belum tentu hatinya tulus untuk mengucapkannya. Ini gambaran yang diberikan kepada kita. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus sekali lagi mengecam mereka. Mereka sungguhnya adalah orang yang jahat. Tampaknya beribadah setiap waktu, tetapi hati dan pikirannya merancangkan apa yang jahat terhadap orang lain. Perilaku hidup yang memperlakukan orang-orang semena-mena. Para janda, mereka orang yang tidak berdaya, tetapi mereka diperlakukan dengan tidak baik.
hidup penuh dengan tipu muslihat. Sehingga pada waktu itu tidak heran bahwa ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini adalah justru menjadi momok yang sangat menakutkan bagi orang-orang miskin dan juga para janda. Sehingga pantas ketika Yesus mengatakan bahwa mereka layak mendapatkan hukuman yang berat. Jemaat Tuhan yang kekasih, yang ketiga, yang terakhir mau dikatakan kepada kita. Apa yang kita baca dan renungkan ini mau menyapa kita semua. Mestinya ahli Taurat, orang-orang Farisi itu adalah orang yang harus menyampaikan hal yang benar, wajar kepada semua orang. Tetapi mereka melakukan hal sebaliknya. Itu yang Yesus kecam dari kehidupan mereka. Pada saat ini, teguran dan sindiran Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu mau mengingatkan kepada kita semua bahwa harusnya kita hidup dalam ketaatan secara utuh, memaknai kebenaran firman Tuhan dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Artinya firman Tuhan yang kita dengar harus hidup dalam pikiran, hidup dalam perkataan, dan hidup dalam setiap tindakan kita. Ketika kita berbicara firman yang hidup, artinya bahwa dalam kesetiaan, dalam ketaatan kita, dalam ketekunan kita, kita melakukannya di setiap waktu, memeliharanya, dan nyata dalam seluruh kehidupan kita. Kata dan perbuatan selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari dalam kehidupan kita, hari lepas hari, kita mau terus memaknai kebenaran firman Tuhan, memahami akan kebesaran kasih dan karunia Tuhan yang dinyatakan kepada kita di dalam dan melalui Yesus Kristus. Hendaknya kita tetap setia, bukan hanya setia untuk mendengarkan, tetapi terlebih lagi memberlakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mengucap syukur ketika kita ada di Minggu Prapaskah. Sebentar lagi kita akan mengakhirinya. Di dalamnya kita diingatkan betapa kasih karunia Tuhan yang menuntun memelihara kehidupan kita. Dan dengan pertolongan kuasa rohnya yang kudus, kita juga dituntun untuk dapat memberlakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Tidak hanya lewat kata-kata, tetapi terlebih dalam perbuatan. Mari kita jalani kehidupan ini dengan tidak bermain sandiwara, dengan tidak berpura-pura. Karena di hadapan Allah tidak ada satu hal yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Dia tahu apa yang kita katakan. Dia tahu juga setiap perilaku hidup kita.
mintalah pertolongan Roh Kudus. Teruslah belajar, teruslah memaknai firman Tuhan itu di tengah-tengah pergumulan hidup kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Mulia, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk saat ini. Kami berjumpa lagi dengan Tuhan melalui persekutuan ibadah keluarga. Biarlah ya Bapa, kami boleh memaknai setiap kebenaran firman Tuhan itu satu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga di dalamnya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan saat ini membuat kami terus belajar untuk setia, membuat kami terus boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di setiap saat dan waktu, di tengah-tengah berbagai tantangan hidup yang di dalamnya kami percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami, sungguh-sungguh peduli dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tidak menjadi orang yang berpura-pura, agar kami tidak menjadi orang yang bersandiwara, hidup seolah-olah baik, seolah-olah orang yang paling rohani. Mampukan kami Tuhan, karena apapun yang kami lakukan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Buatlah kami menjadi pribadi, persekutuan hidup, yang sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga dimanapun kami ada, kemanapun kami pergi, kami menjadi saksi bagi Tuhan. Kami menjadi orang yang terus memberitakan damai sejahtera dalam kehidupan dunia ini. Kami mengucap syukur juga karena kesempatan ini kami boleh berdoa untuk semua keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang ada di Pancaran Kasih Depok ini. Ibadah keluarga yang dilakukan di rumah masing-masing, Tuhan memberkati. Dan kehidupan warga jemaat Tuhan juga terus menjadi berkat. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu, kasih sayang-Mu yang terus menuntun kami. Di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah berbagai kesulitan yang sedang kami hadapi saat ini. Karena pandemi, kami tetap percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja,
pemeliharaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sampai pada detik ini. Kami menyerahkan semua warga jemaat-Mu yang dalam pergumulan sakit, lawat mereka, berikan mereka kesembuhan. Yang sedang bergumul karena pekerjaan mereka, berikan juga jalan keluar bagi mereka. Anak cucu kami dalam pendidikan mereka, Tuhan berkati mereka. Supaya mereka dapat mengikuti pembelajaran yang masih harus diikuti secara daring. Berdoa juga bagi orang-orang terkasih kami, orang tua, suami, istri, anak-anak kami. Mungkin yang jauh dengan kami karena sifat pendidikan, pekerjaan, Tuhan juga melindungi mereka. Saat menopang mereka dengan kekuatan cinta dan kasih sayang Tuhan. Berdoa untuk majelis jemaat. Berkati anggota majelis jemaat ya Tuhan. Dalam tanggung jawab pelayanan mereka. Unit-unit misioner yang ada. Semuanya boleh berjalan. Program kerja yang akan kami lakukan di sepanjang tahun 2021-2022. Tuhan tolong agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Terlebih Bapa di sorga, pikiran Tuhan, rancangan Tuhan yang boleh mendasari setiap hal yang akan kami kerjakan melalui program kerja jemaat ini. Tuhan, doa kami juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga ke daerah. Semua upaya yang mereka lakukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di semua bidang kehidupan. Tuhan turut campur tangan. Dengarkan Tuhan seru doa kami untuk bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Lindungi bangsa kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan atas sejarah bangsa ini. Kami percaya tetap dalam naungan pemeliharaan Tuhan. Ini kami Tuhan, seluruh pelayanan kami pada saat ini. Baik kami sebagai pendeta, datua diaken, pemandu lagu, pianis, tim multimedia. Tuhan, kami hanya alat di tangan-Mu. Biarlah apa yang kami boleh lakukan. Tuhan berkenan memberkatinya sehingga menjadi berkat dalam kehidupan persekutuan jemaat-Mu ini. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan Bapa dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai 16 yang menyatakan, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kiranya Allah berkenan
atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, dengan lidah kami memuji-Mu, dengan hati kami mengagungkan-Mu, dan dengan tangan kami memuliakan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan hidup kami ya Tuhan, agar dapat menyenangkan-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama berdiri. Kita lanjutkan kehidupan ini dengan sedia dan setia untuk menjadi saksi-saksi Kristus dengan terus melakukan firman-Nya dalam kata dan perbuatan di mana saja dan kapan saja. Ada intan cemerlang dalam lumpur yang keruh. Cari dan bersihkanlah guna tajuk rajamu. Jiwa-jiwa yang terhilang bawa pada Tuhanmu. Jadi intan yang gemilang di mahkota rajamu. Intan yang kecil besar pada Tuhan bawalah. Di
memberikan darahnya hingga kilau gemerlap. Jiwa-jiwa yang terhilang bawa pada Tuhanmu, jadi intan yang gemilang di mahkota rajamu. Arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.